pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar mengenai tema 3, yaitu benda-benda di sekitar kita, dengan subtema wujud benda. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita simak materi berikut ini ya. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 oleh Diah Widyastuti, Sarjana Pendidikan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mengamati video tentang sifat dan wujud benda, siswa mampu menuliskan sifat dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi sifat benda dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video, siswa dapat memahami konversi satuan panjang baku dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi siswa dengan guru, siswa mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak dengan benar. Selanjutnya, Bu Guru mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang benda? Ya, benda memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama dengan yang lainnya. Nah, salah satu ciri tersebut adalah benda memiliki massa dan memiliki volume. Volume disebut juga sebagai kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa kita tempati oleh suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat di dalam suatu benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan atau alat lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Namun, perlu diketahui, massa dan berat itu memiliki perbedaan. Massa di mana-mana tetap sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat tersebut. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian mengamati bentuk masing-masing benda? Apakah bentuk benda-benda tersebut tetap atau berubah? Lalu, bagaimana sifat dari wujud benda tersebut? Nah, agar kalian lebih memahami materi tentang wujud benda dan sifatnya, mari kita pelajari materi di bawah ini. Semangat ya anak-anak! Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Nah, wujud benda tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba anak-anak kelompokkan benda-benda berikut, mana yang termasuk benda padat, benda cair, benda gas. Ini ada beberapa gambarnya. Silahkan dicoba anak-anak. Nah, setelah kalian coba, ada yang sudah tahu mana benda padat, mana benda cair, mana benda gas? Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, benda padat. Sifat-sifat dari benda padat yaitu yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Yang kedua, memiliki berat dan massa tetap. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Yang keempat, dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Yang kelima,
ada benda padat yang lunak dan ada pula benda padat yang keras. Yang keenam, benda padat dapat digenggam. Mari kita simak penjelasan satu persatu dari sifat tersebut. Sifat yang pertama, bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Nah, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memindahkan pensil ke dalam gelas. Volume pensil tidak akan berubah. Bentuk pensil pun juga tidak akan berubah karena bentuk dan volumenya tetap sama. Sifat yang kedua yaitu benda padat memiliki berat dan massanya tetap. Nah, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun. Berat dan massa pensil tidak akan berubah menjadi ringan ataupun menjadi berat. Berat dan massanya tetap sama. Sifat yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lainnya. Sebagai contoh, kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong, bisa menjadi almari, meja, ataupun kursi. Contoh lainnya, tanah liat juga dapat kita tekan-tekan dan akan terbentuk vas bunga atau guci. Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Sebagai contoh, es itu merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. Contoh yang lainnya, kapur barus juga merupakan benda padat. Kapur barus dapat berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar ruangan. Sifat yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada pula benda padat yang keras. Contoh benda padat yang lunak yaitu ada plastisin, tanah liat, ada play-doh. Benda padat yang keras ada kayu, batu, dan besi. Sifat benda padat yang keenam yaitu benda padat dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Selanjutnya, benda cair. Sifat-sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Volume dan massanya tetap. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Permukaan yang cair tenang dan selalu mendatar. Dapat meresap melalui celah-celah kecil, menekan ke segala arah, dan dapat melarutkan benda. Nah, perhatikan penjelasan berikut ya. Sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sebagai contoh, ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkok, dan botol, maka air akan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Sifat yang kedua yaitu volume dan massanya tetap. Volume air yang tadi dipindahkan wadahnya selalu tetap dan tidak berubah. Massa dan berat benda cair juga akan tetap. Akan tetapi bentuknya yang mengikuti wadahnya. Sifat yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kita bisa melihat air sungai yang mengalir dari hulu pegunungan
menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Atau bisa juga air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Sifat yang keempat yaitu permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Sebagai contoh, pada gambar tersebut permukaan air pada botol yang berdiri tegak dan botol yang dimiringkan, permukaan airnya selalu datar. Untuk sifat yang kelima, zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Contohnya, air di gelas biru dan kuning akan meresap melalui tisu tersebut dan akan pindah ke gelas yang berada di tengah. Sifat yang keenam, zat cair dapat menekan ke segala arah. Sebagai contohnya, ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang, air akan menekan ke segala arah sehingga air akan mengalir melalui semua lubang tersebut. Sifat yang ketujuh, zat cair dapat melarutkan benda. Sebagai contoh, gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Nah, sifat-sifat dari benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah, menempati ruang, dapat menekan ke segala arah, dan tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Penjelasan dari sifat-sifat tersebut kita perhatikan ya. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Sebagai contoh, ada gambar seorang anak yang meniupkan udara ke dalam balon dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat yang kedua yaitu benda gas menempati ruang. Sebagai contoh, ketika kita meniupkan udara ke dalam balon, udara akan menempati seluruh ruangan yang ada di dalam balon tersebut. Sifat yang ketiga yaitu menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat saat meniup balon. Udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Balon yang meletus itu dikarenakan dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Sifat benda gas yang keempat yaitu benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Sini ada contoh beberapa benda gas seperti udara, asap. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah pergi ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Sedangkan jarak rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Nah, satuan kilometer dan meter ini adalah satuan untuk menyatakan jarak. Hubungan antar satuan tersebut yaitu 1 km itu sama dengan 1000 meter. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter.
berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Untuk itu, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Soal tersebut dapat kita ringkas sebagai berikut. 5 km, 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengubah kilometer ke dalam meter. Di situ tertulis 5 km. Nah, kalau 1 km sama dengan 1000 meter, berarti 5 km sama dengan 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter. Jadi, dari soal tersebut 5 km 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, selanjutnya perhatikan denah berikut ya. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5 km 100 meter. Kita ubah ke satuan meter. 5 km diubah ke meter jadinya 5000 meter ditambah 100 meter jadinya berapa anak-anak? Ya, 5100 meter. Kita latihan lagi supaya lebih jelas. Jarak rumah Udin ke kantor pos adalah 2 km 850 meter. Ada berapa kalau dijadikan ke satuan meter? Ya, 2 km 800 meter sama dengan 2000 meter ditambah 850 meter. Jadinya 2850 meter. Apakah anak-anak sudah paham? Ya, agar anak-anak lebih paham lagi, cobalah kalian menghitung di buku tulis masing-masing. Dengan denah tersebut, silahkan ditulis dan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Nah, setelah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apa kesimpulannya anak-anak? Ya, yang pertama, wujud benda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, setiap wujud benda memiliki sifat-sifat yang berbeda. Yang ketiga, satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Selanjutnya, 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Sekian anak-anak untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes. Terima kasih.